pernah jual itu harga berapa kisaran? Yang paling mahal kita pernah jual di kisaran 30 juta Mas. 30 jutaan? 30 juta. Untuk Dan satu ekor atau satu ekor? Satu ekor. Dan kemarin musang maskot kita tuh si Marlo sudah mozaik yang menjuarai kontes di mana-mana itu ditawar 55 juta Mas. Udal. Ya, oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Jadi pemilik peternakan musang dari Kediri. Dari Kediri. Ya, ini Mas Dimas ini pemilik dari Civet Farm Indonesia. Dari ya Kediri. Mungkin Mas Dimas bisa berkenalan terlebih dahulu. Oke, halo guys. Kali ini saya sedang berada di Bojonegoro nih. Ini tadi barusan nganter hasil ternaknya dari kandang Civet Farm. Ya, kali ini saya sekalian mau diapain nih Mas? Saya mau diapain? Ini. Jadi mungkin ini ya mungkin lagi ngetren mungkin kali ini ya kan. Ini podcast, jadi mungkin akan diupload di YouTube sama nanti di Google Podcast. Oke, siap Mas. Jadi mungkin kita mau tanya-tanya jadi sekitar musang dan cara beternaknya seperti apa kan, seperti itu. Oke, siap Mas. Iya. Oke. Jadi mungkin kita tanya dulu. Jadi dari sejarah awalnya sampean bisa menggeluti dunia musang ini, apa memang awalnya dari musang atau dari reptil yang lain atau dari reptil atau dari mamalia yang lain atau gimana Mas? Jadi saya pertama terjun di dunia pet lover ini pertama memang langsung di musang Mas. Jadi langsung di musang. Pertama itu tahun 2013. 2013 ya. Saya pertama punya musang itu musang pandan normal. Itu diberi dari tetangga yang dapat di sawah Mas. Tapi memang dari awalnya memang sudah suka ya? Iya, dari awal emang dari kecil tuh sudah suka hewan. Cuman baru tahu musang itu 2013 itu. Pertama dikasih, terus lama-lama gue besarin. Terus sempat jual beli musang, cuman yang hasil liar dulu itu. Oh, jadi dari tangkapan terus ya, dijual. Dulu dari pemburu. Kan di daerah di Kediri sana masih banyak banget tuh. Oh, yang pemburu musang itu. Cuman terus akhirnya pada suatu saat gue berpikir kalau terus gue beli dari pemburu ini lama-lama apa nggak habis itu musang. Musang. Terus akhirnya mencoba ternak itu pertama musang normal juga. Beli indukan. Ada pertama itu 4 ekor. Terus sempat gagal dulu pertama itu ternak udah sempat hamil, cuman gagal gitu, nggak bisa ngelahirin karena kegemukan, terlalu obes. Oh gitu. Dan pakannya pun dulu asal-asalan. Dulu itu ngetren-ngetrennya dulu itu musang dikasih makan pisang, cuman pisang buah-buahan, terus cat food. Nasi kecap. Oh tuh. Nasi malah dikasih makan nasi ya? Dulu trennya itu musang dikasih makan nasi kecap. Jadi akhirnya musang cuman dapat asupan karbohidrat dan glukosa aja, akhirnya gemuk. Akhirnya dia kekurangan protein kan, cuman gemuk aja. Dan saat dia hamil akhirnya kesulitan, dia mau melahirkan kesulitan karena terlalu gemuk. Oh ya, berarti kayak kemarin saya sempat diceritain itu ada yang sesar ya? Kemarin akhirnya ada yang sesar juga karena body si induk ini terlalu pendek kemarin. Akhirnya anaknya ada 3 ekor mati. Oh, mati semua akhirnya? Mati semua. Cuman induknya alhamdulillah selamat. Oh gitu. Nanti akan gue tayangin nanti ditayangin di channelnya ya. Oke. Untuk kalian yang belum tahu channel saya nanti akan ditandai di bawah. Terus berangkat dari situ, terus lama-lama akhirnya bisa keluar musang-musang yang aneh-aneh itu gimana ceritanya? Apa memang dari punyanya induknya yang normal itu terus keluar
mob lah istilahnya. Jadi kalau untuk yang ngeluarin yang mob itu ceritanya masih panjang mas. Kemudian 2013 masih sempat belum berhasil. Kemudian 2014 awal itu mulai saya pelajarin tuh tentang beternak. Ya lebih saya dalemin lagi. Dan alhamdulillah 2014 tuh saya berhasil beternak musang yang normal. Oh yang normal dulu? Ya, 4 indukan tuh berhasil jadi indukan semua. Terus akhirnya gue jualan pakai musang yang hasil ternak itu. Sampai akhirnya yang beli tuh gue tarik masuk komunitas sampai komunitasnya lumayan besar juga sih di Kediri itu. Berarti masih lokal Kediri waktu itu? Ya lokal Kediri. Terus kemudian mulai ikut kontes-kontes musang di berbagai kota. Kemudian baru setelah itu gue nekat tuh ada yang jual musang leucistik pertama itu. Musang awalnya leucistik yang putih itu. Dulu pertama modal itu motor mas saya jual. Sampai jual motor ya? Sampai jual motor tuh tanpa saya ngomong ke ke orang tua dulu waktu masih sekolah dulu jual motor buat beli tuh indukan musang leucistik. Berarti masih mahal dulu ya? Mahal banget dulu. Pertama beli itu galak kena 10 juta dulu. Berarti masih mahal sekali ya berarti. Itu padahal ya? galak. Dulu galak 10 juta dan emang yang punya pun masih sangat jarang dulu itu musang leucistik itu. Kemudian pertama ternak leucistik itu masih punya satu indukan leucistik jantan. Saya kawinkan dengan normal. Nggak pernah ada keluar yang putih. Oh nggak pernah keluar putih? Keluar normal semua mas. Nggak keluar mosaik juga nggak? Nggak. Keluar normal semua. Cuman dari baby yang normal itu nggak langsung saya jual mas. Saya simpan dulu. Simpan kemudian dewasa. Gue coba beli indukan Lucy lagi yang lain, gue dikawinin sama yang itu. Oh dikawinin sama anaknya, ya, bukan anaknya. sama yang leucistik itu berarti ya? Bukan. Karena kalau dikawinkan itu kan saudara, nanti pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh gitu. Terus sekarang ini kan udah lumayan berkembang ya, udah banyak. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah sudah banyak para musang lover yang beli bibit dari Civet Farm ini. Alhamdulillah sudah. Kalau misalkan beli itu barangnya selalu ready atau harus inden dulu ya? Jadi kalau di Civet Farm ini sistemnya gini mas. Jadi seumpama kita ada lahiran nih, hari ini kita lahiran langsung kita posting tuh. Langsung kita posting di Instagram saya nanti di sini mas ya, ditandain juga. Tandain Instagramnya. Di Instagram. Jadi baru lahir itu langsung kita videoin, langsung kita kita lempar ke Instagram, ke YouTube dan ke Facebook. Oh ke Facebook. Jadi itu langsung sistem DP, langsung di booking lah, booking. Jadi setelah lahir langsung di booking, kemudian di DP berapa persen? Setelah 25% biasanya kita DP 25%, nanti tunggu setelah musang itu usia 1,5 bulan, nanti baru dilunasin langsung kita kirim. Berarti nggak pernah ready ya berarti ya? Kalau selama ini soalnya nggak pernah ready. Setelah ini mas, setelah lahir langsung laku. Iya, nggak pernah ada yang sampai besar. Nggak pernah ready ya? Iya. Berarti, jadi kadang kalau yang putih itu, yang leucistik itu masih di dalam perut aja udah booking. Udah ada booking. Padahal kita juga belum tahu itu keluar anaknya seperti apa, keluar berapa belum tahu. Lah kalau booking itu terus kalau yang mati kayak yang kemarin itu terus gimana coba? Jadi kalau sebelum barang sampai ke owner, kalau ada mati masih tanggung jawab kita mas. Oh berarti balikin berarti? Iya, kita balikin 100%. Bisa juga kita ganti dengan barang yang lain. Cuman kita setiap bulan pasti kita ada lahiran. Oh gitu. Pasti tiap bulan? Pasti, 4-5 ekor pasti ada. Berarti banyak dong di rumah? Kalau di rumah sekitar 35 ekor. 35 ekor itu yang di Kediri aja, belum yang di Probolinggo, di Malang. Jadi Civet Farm ini kita sudah punya sekitar 5 cabang. Oh 5 cabang? Ya, ada di Probolinggo, kemudian di Malang, terus di Karawang, di Demak sama di Kediri. Berarti di franchise-kan berarti akhirnya Civet Farm. Kan dulu saya sempat berpikir kalau cuman saya aja yang
ternak, cuman di Kediri aja itu kan nanti kita kewalahan. Soalnya pasarnya itu sangat besar. Iya, sangat besar. Kita nggak bisa memenuhi pasar kalau seperti itu. Jadi kita sistem kita kasih induan tuh. Jadi orang yang benar-benar kita percaya, dia pertama sih mau kita ajarin dan dia emang benar-benar bisa kita percaya dan dia emang berangkat dari musang lover juga. Jadi kita nggak pernah milih yang kita kasih kepercayaan itu cuman dia mikir bisnis. Jadi pertama kita pilih emang dia berangkat dari pecinta. Jadi dia nggak hanya mikir hasilnya aja, dia pasti akan mikir kesejahteraan hewannya, Mas. Cuman kan gini Mas ya, sekarang ini kan lagi musimnya orang berwirausaha. Oh ya. Ya, tapi kan pasti kan orang berpikir pasti ke arah bisnisnya dulu. Jadi kira-kira lihat Civet Farm berkembang, banyak customer, akhirnya kan orang berpikir, oh gimana ya kalau saya ikut ternakan juga kan kayak gitu. Pasti awalnya pasti kayak gitu. Kayak misalkan saya dulu dari penggemar paru bengkok itu kan pasti awalnya dari otak bisnis pasti kan kayak gitu. Kalau kayak gitu misalkan ada yang datang ke tempatnya Mas Dimas terus tanya, Mas, saya mau beli nih, ini rencananya saya mau breeding, terus mau saya jadikan kayak peternakan. Nah, cuman nanti pasarnya gimana Mas, kan gitu. Kalau untuk ada nggak kayak gitu? Dulu sih sempat ada seperti itu. Sampai saat ini pun masih ada. Jadi kalau sistem kayak itu, seumpama dia beli dari kita semua induk. Babyan beli dari kita dan di sana sampai beranak gitu ya. Nanti kita pasti akan bantu jualin. Oh gitu. Karena sampai saat ini kita juga masih kekurangan stok, Mas. Masa sebesar itu sih? Coba maksudnya peminat musang itu apakah sampai sebesar itu? Yang membuat mereka jadi sangat berminat itu apa sih sebenarnya? Kalau sebenarnya yang paling bikin musang ini cepat naik tuh ya dari komunitas-komunitas itu, Mas. Jadi musang itu kan ada wadahnya itu namanya Musang Lover Indonesia. Dan itu dia sudah mempunyai sub atau chapter per kota. Jadi setiap kota pasti ada musang lovernya. Jadi dari musang lover di kota-kota tersebut kan dia pasti ada gathering. Gathering. Kemudian pengunjung kan gatheringnya di tempat-tempat yang ramai-ramai gitu kan, Mas. Pengunjung wisata tersebut nanti kan pasti tahu, oh musang akhirnya pengen, terus dia ikut komunitas itu. Jadi keberlangsungan itu dari itu sebenarnya minatnya musang itu. Kalau kayak lomba-lomba atau pameran gitu kemudian ada nggak sih? Kontes juga. Jadi yang paling pamornya musang naik ya itu di kontes musang itu. Di kontes ya. Itu udah dari dulu atau sejak kapan dia ada? Kontes itu sudah dari dulu, Mas. Dari dulu kontes. Sudah lama sih, sudah lama. Dari pertama saya ikut terjun itu sudah ada sih kontes musang itu, Mas. Hadiahnya lumayan juga berarti ya? Hadiahnya lumayan juga sih, lumayan. Kalau kontes itu biasanya yang dikonteskan apa ya? Jadi kalau di musang ini yang paling dinilai pertama ini itu porsi badan, kemudian bulunya, terus kebersihan, dan yang paling penting adalah kejinakannya. Oh, kejinakannya dihitung juga ya? Jadi di kontes musang ini ada open baby. Jadi open baby ini campuran, entah itu baby musang pandan, musang akar, musang bulan dijadikan satu. Kemudian ada kelas musang pandan sendiri, terus musang bulan, musang akar, dan kerabat musang. Jadi kerabat musang ini seperti berang-berang, garangan, terus ferret. Ferret juga masuk? Ya, ferret juga masuk. Terus ada kelas open mop. Jadi open mop ini kelas yang paling bergengsi dia. Tempatnya musang-musang kelainan genetik ya. Oh, kayak yang mosaik, logistik kayak gitu. Logistik gitu, seperti itu. Dan yang paling menunjang di penjualan kita ya itu dari kontes itu. Dari kontes itu. Ya, jadi di kontes ini kemarin tim Civet Farm ini sempat borong piala Open Baby 2 kali, Mas. Open Baby. Ya, jadi di Solo di Karanganyar itu juara 1, 2, 3 kena kita semua. Itu kontes satu Indonesia ya berarti ya? Iya. Kemudian di Surabaya, waktu di Surabaya juga gitu.
Juara 1, 2, 3 kita sabet semua tuh. Oh itu tiap tahun pasti ada ya berarti ya? Tiap tahun itu agendanya ada yang solo 4 sampai 5 kali. Oh berarti kadang ada beberapa kota dia ngadakan. Ya, dulu kalau di Indonesia ini kan jadi teratur kontesnya itu ya, yang ngatur tuh MLI itu. Jadi kapternya MLI yang ikut tuh ntar gantian yang ngadain kontes itu. Oh, per gitu. tahun mesti ada sih. Berarti dijadwalin sama ya, MLI-nya. dijadwalin. Sebenarnya ini juga kalau nggak pandemi seperti ini juga sudah ada musim lomba kontes ini ya. Oh gitu ya. Kemarin Kediri sudah rencanain sih, cuman diundur dulu karena kondisinya belum stabil seperti ini. Nah, terus ini nih, jadi di Civet Farm itu kira-kira rank harganya sekitar berapa sih? Antara kisaran berapa sampai berapa gitu? Bisa dikasih bocorannya apa enggak kira-kira? Jadi di Civet Farm ini yang paling murah itu Musang Pandan normal, kita tetap ready. Jadi Musang Pandan normal ini 500.000 per ekor. Oh masih harga normal juga ya? 500 sampai 600.000 per ekor. Itu dari kita sudah lengkap microchip sama itu surat keterangan lahir. Berarti kalau ada microchipnya berarti terhitung masih murah lah berarti ya? Iya. Karena kalau yang tanpa microchip dan surat keterangan lahir misalkan tangkepan liar pun juga kisaran ya paling sekitar 300 sampai 500-an 350 sampai 400. Dan kalau bedanya, jadi bedanya musang hasil ternak sama liar tuh dari segi karakter. Di karakter pasti berbeda banget karena musang hasil ternak ini kan dia dari mulai lahir sudah kenal dengan manusia dia, bahkan induknya pun dia sudah kenal dengan manusia dan jinak. Jadi datang ke buyer itu pasti sudah langsung adaptasi, langsung jinak. Langsung jinak. Ya. Itu yang paling murah nih ya. Kalau yang paling mahal berapa? Yang paling mahal. Pernah jual itu harga berapa kisaran? Yang paling mahal kita pernah jual di kisaran 30 juta. 30 jutaan. 30 juta. Untuk satu ekor atau satu ekor? Satu ekor. Dan kemarin musang maskot kita tuh si Marlo sudah mozaik yang menjuarai kontes di mana-mana itu ditawar 55 juta, Mas. Nggak dikasih tapi cuman ya. Nggak dikasih. Soalnya gimana ya, dia matanya tuh biru dan birunya itu biru gelap. Jadi dia kena cahaya, nggak kena cahaya matanya tetap biru. Tetap biru. Dan dia pembeli itu adalah kolektor, dia ngincer karena Marlo ini mesin ATM. Habis ini ya. pasti dia. Dan saat ini si Marlo sudah mulai mau kawin. Jadi sebentar lagi akan keluar anak-anaknya Marlo itu ya. Kemarin sempat bimbang, Mas, ini gimana? Dikasih apa enggak ya? Dikasih apa enggak? Kita sempat bimbang juga. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita satu tim. Ya udah tahan dulu, Mas. Ya udah akhirnya saya tahan dulu, enggak saya jual dulu, Mas. Tapi ada ya yang beli harga 30 juta itu. Ada, Mas. Itu yang kayak jenis apa? Kayak yang harga 30 juta kemarin jenis mozaik. Oh, mozaik. Iya. Ya kalau mozaik itu memang nggak ada harganya ya kan. Jadi ya, dia tergantung corak dan dia coraknya kan abstrak dia. Jadi putihnya bisa sampai full kepala, kakinya. Kalau si Marlo itu karena ditawar mahal karena dia putihnya itu simetris semua. 4 kaki ukuran putihnya sama 4 kaki, terus ekornya pun putihnya tebel banget. Kemudian matanya biru, terus mukanya putih sampai ke perut putih semua. Oh, sampai ke perut? Iya. Dan sudah menjadi champion 4 kali si Marlo. Ya mungkin championnya itu yang bikin. Ya, championnya itu. Dan itu pun kalau dikawinin dengan musang-musang normal pasti keluar seperti itu semua. Kok bisa memastikan kayak gitu gimana? Karena kita sudah pernah praktekkan, Mas. Oh, sudah pernah dipraktekkan. Iya. Karena gen mozaik itu 80%, 70% tembus. Oh, dia lebih dominan berarti ya kalau yang mozaik itu. Kan kayak leukistik kan kadang dia dominan, kadang dia kalau leucistik kan? Yang kita tahu selama ini resesif dia. Pasti jadi resesif ya. Kalau leucistik nggak kita temuin dengan leucistik, kita jamin gen leucistik ini sama dengan gen normal. Oh, pasti kayak gitu. Pasti. Karena kita sudah 10 kali lebih kita udah coba. Berarti enggak pernah menemukan kalau leukistik itu dia bisa keluar mozaik atau keluar leukistik lagi. Kalau tentu ya. Leucistik kalau maksudnya kan dengan normal. Normal. Kalau dengan normal pasti keluar normal. Oh, pasti keluar normal. Ya, kecuali yang dikawin normal ini dia punya gen, punya head
punya head Lucia atau head Moza itu bisa Ya keluar. paling dia paling banter berarti dia normal head logistik berarti Ya, paling gitu. ya seperti itu Mas. Oke. Terus gini, jadi kalau misalkan saya nih mau apa ikut istilahnya belilah, Ya. beli kayak gitu, kira-kira yang ditanya orang ini pasti aman nggak sih? Itu yang pertama. Ya. Ya kan, terutama bagi yang punya anak masih kecil gitu, aman nggak? Terus yang kedua, sekarang kan lagi musimnya razia BKSDA. Nah, ini termasuk hewan dilindungi nggak sih? Kalau untuk musang pandan ini sendiri dia masih aman. Masih aman, tidak dilindungi. Oh, tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Aman nggak buat anak-anak ini? Kalau untuk kita ngomong aman atau enggak itu tergantung anak-anak itu handle-nya. Karena setiap anak kan dia beda. Kalau musang ini dia kaget atau kena kekerasan, dia juga masih bisa defend gitu, Mas. Jadi kalau mau di-handle buat anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua. Seperti itulah. Berarti nggak kayak kucing ya? Kucing kan Kalau mau diapa-apain juga pasti. Kalau kucing pun kan kalau terlalu dicekam seperti apa kan juga pasti dia bisa nyerang kan. Oh, seperti gitu. itu sebenarnya. Kalau dia sudah jinak total pun sebenarnya juga aman juga sih buat anak-anak aman, cuman harus dalam pengawasan itu karena kita juga tidak tahu si anak ini musang mau diapain karena kalau dicengkram terlalu Ya biasanya kan kalau anak kecil kan pasti gemes dipegang terus ekor atau apa dia kan masih tetap bisa marah. Oh pasti kayak Ya. gitu. Walaupun itu ternakan. Ya, walaupun dia ternakan dia pasti punya insting. Cuman untuk kalau dibandingin dengan yang alam beda banget kagetannya. Walaupun anak-anaknya diambil dari kecil, Tetap Mas, tetap dia punya insting. oh instingnya, Ya. instingnya masih hidup berarti Ya, kayak jadi gitu. si musang ini tetap harus kita handle. Contohnya seperti ini, kita waktu ngasih makan itu tetap kita lus atau kita apa, jadi dia tetap harus dapat sentuhan lah dari ownernya. Berarti nggak bisa cuma dikasih makan terus Ya, berharap jinak gitu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalaupun dilepas seperti kucing di rumah gitu, sebenarnya musang ini juga pasti nggak bisa sih dilepas di rumah kayak kucing itu maksudnya. Cuman kan takutnya kalau dia keluar rumah pasti Diambil dikira ini orang. hewan apa, pasti aneh kan, pasti diambil. Sebenarnya musang ini juga bisa dirumahkan. Berarti dia termasuk Di free hewan room, termasuk hewan teritori nggak berarti dia? Teritori sih. Teritori juga? Iya. Dulu kita sempat punya tuh Heeh. sampai 2 tahun nggak pernah kita kandang, jadi karena tetangga itu udah tahu, jadi kita kasih kalung gitu, jadi aman. Matinya dulu makan tikus yang kena racun itu, akhirnya matinya. Oh berarti makan tikus. Iya. Terus kalau kira-kira ada nggak musang yang dilindungi gitu atau sejenis musang yang dilindungi, jadi orang nanti akhirnya kan orang oh berarti kita nggak pelihara inilah gitu. Kalau untuk musang sendiri ada sih beberapa jenis yang dilindungin, itu contohnya birket atau binturong. Jadi binturong, musang terbesar di dunia itu. Di dunia. Binturong, birket itu dia dilindungin, dan sekarang masuk appendix 1. Appendix 1 itu Sumatera sama Jawa ya berarti ya. Sumatera ada, Borneo ada, terus Jawa ada. ada. Yang paling langka yang di Jawa. Oh yang paling langka malah di Jawa. Soalnya kan di Jawa sudah padat banget penduduknya. Sudah nggak ada hutan. Dan itu ada varian warna yang Jawa itu warnanya paling bagus emang. Oh memang paling bagus. Warnanya cerah, abu-abu, ada putih-putihnya, ada putih-putihnya. sedikit gitu. Kemudian yang Kalimantan warnanya hitam. Kemudian yang Sumatera hitam, ada perpaduan abu-abunya. Kalau yang jenis musang nih, ada nggak yang ini? Yang Kemudian dilindungi? jenis musang ada lagi musang akar. Musang akar. yang Nah. Jawa. Oh yang Yang Jawa. Jawa aja yang dilindungin. Oh, musang akar itu bukan dari NTB ya? Musang akar ini ada dari Sumatera, Hah? kemudian ada dari Kalimantan dan Jawa. Oh, Jawa. Yang paling langka nih yang paling Jawa warnanya krem. Itu yang dilindungi? Ya, ada yang warnanya putih, kemudian krem, terus coklat, hitam, bawahnya sini putih. Dan ekornya pasti ada putihnya musang akar Jawa. Kebanyakan. Tapi nggak punya ya kayak Itu gitu ya? appendix 1. Dan kita Tidak mau bermain yang kayak gitu. Ya, nggak mau bermain kita. Berarti nggak ada pemikiran untuk misalkan ngurus izin ke BKSDA untuk pelihara itu
Kali ini kita udah ngurus ke BKSDA, kita cuman ngurus izin edar aja mas. Untuk musang pandan izin edar yang nasional dan kita akan ngurus izin edar yang internasional. Enggak, bukan yang Oh, yang dilindungi. Yang dilindungi kalau sementara belum dulu mas. Belum dulu. Karena kita fokus di pandan-pandanan aja. Di pandan-pandanan karena lebih aman ya. Lebih aman, dan kalau kita pikir dari segi pakan dan lain-lain juga kita udah nemuin resepnya di pandan. Oh gitu. Ya. Jadi memang beda ya. Jadi tiap musang emang beda. Jadi untuk musang pandan dan akar pun itu udah beda. Kalau musang akar nih dia lebih suka ke buah dan makannya pun dia kayak disesep aja gitu. Jadi sepahnya dibuang. Oh, dibuang. Jadi dia suka yang lembut-lembut tuh kalau musang akar ya. Nah, kalau untuk orang yang awam yang mau mencoba untuk pelihara, rekomendasinya ini yang kayak gimana atau yang harus seperti apa sih gitu. Jadi dia ini masih baru, dia mau nyoba beternak sekaligus siapa tahu bisa menghasilkan gitu loh. Jadi kalau untuk pemula saya rekomendasikan pelihara itu yang normal dulu aja sih, musang pandan yang normal dulu aja. Pelihara dari usia 1,5 bulan lah, intinya udah dia semi mandiri, jadi masih kita bantu dot, cuman dia sudah bisa makan sendiri juga, jadi nggak terlalu rawan mati dan karakternya pun juga masih enak gitu. Yang normal ya berarti? Yang normal dulu. Ntar kalau ada gagalnya atau apa nggak terlalu kaget gitu kan. Harganya masih nggak, tapi kan kalau secara hitung-hitungan bisnis, jadi kita misalkan mau ternak, bukannya yang normal sama yang morp itu makannya juga sama? Oh, kalau dihitung dari segi bisnis ya, mending langsung yang morp aja. Iya. Kalau dihitung dari bisnis, soalnya pakannya cuman yang nggak sama resikonya aja. Resikonya morp kan lebih tinggi. Tapi masa sih cuman piara musang aja bisa sampai mati kan aneh. Kalau bisa juga mas, tetap bisa mati. Jadi kan kalau piara musang kan menurut saya kayak lebih kayak piara kucing ya. Iya, hampir kayak pelihara kucing. Cuman namanya makhluk hidup kan kita juga nggak tahu, pasti ada bisa mati, bisa lepas. Kan kebangetan kalau sampai. Kita pun pernah mas beberapa kali tuh. Mati, beberapa kali lepas. Jadi dibalik ke kisah kita yang jual mahal-mahal apa, di balik itu ada kisah sedihnya kayak seperti yang lepas, mati, dan yang sesar seperti itu. Berarti bisa jual mahal itu nggak serta-merta ini hanya saya bisa ya, jadi ada sejarahnya gitu, ada kisah sedihnya. Jadi di balik itu juga, di balik kita dapat penghasilan intinya yang tinggi, di balik kesuksesan lah. Di balik kesuksesan, cuman resiko kita itu juga tinggi. Kita ambil contoh jika musang mozaik aja 1 ekor mati udah berapa juta kan, seperti itu. Dari awalnya masnya yang dari jual motor dan lain-lain ya kan. Iya. Orang kan pasti kadang nggak tahu dari bawah, kita cuma tahu dari atasnya aja. Orang lihatnya paling wah cuman jual musang aja mahalnya minta ampun kan, pasti kayak gitu. Dan kita dari nemuin cara breedingnya itu juga nggak mudah seperti itu. Jadi pertama kita belajar tuh sampai beberapa tahun tuh kita mencoba-coba. Sempat juga kita ada yang lepas tuh beberapa, udah banyak yang lepas itu, kemarin sempat kita tuh ngirim baby mozaik. Lepas itu hilang atau? Hilang mas. Hilang. Jadi kita kirim ke Jakarta, kemudian dikabarin sama kernetnya itu musangnya lepas katanya. Itu lepas beneran atau? Cuman kita difotoin, ya udahlah berarti belum rezeki. Ya. Tetap kita cetak lagi. Untung bayarnya tuh juga ngerti, maksudnya mau gue transfer balik, udah mas nggak apa-apa. Saya transfer balik, dia bilang nggak usah mas, uangnya biar di situ dulu aja. Saya sampai nunggu lagi. Kan. Untung kita masih untung ya. Masih ada bayar seperti itu. Kebanyakan kalau itu kan pasti langsung minta uang balik atau seperti apa, dan kita pun pasti tanggung jawab 100% kalau barang belum sampai di owner, masih tanggung jawab kita penuh. Terus kalau Mas Dimas ini kira-kira 1 bulan habis berapa sih kalau untuk ini?
untuk pakan ya? Untuk pakan, terus untuk Kalau ada orang nggak sih yang bagian kalau saya kan ada jadi ada orang yang kipernya. ada Sih Mas, ada beberapa kiper. Kalau kita di semua cabang kalau dihitung tuh 1 bulan habis sekitar 6 jutaan. 6 jutaan ya. 6 jutaan. 6 jutaan itu per cabang, ada 5 cabang. Per semua. Oh, semua total. Udah semua 6 jutaan. Berarti masih worth it lah ya kalau ya, ada yang mau. Yang penting masih bisa nutup pakan gitu. Masih nutup pakan ya. Udah alhamdulillah Mas. Terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini bisa nggak ditunjukin yang kayak gimana gitu musangnya? Tadi kan bawa musang tuh. Oh ya. Bisa diliatin musangnya ya Mas. Pengen lihat, jadi mungkin siapa tahu ada yang berminat mungkin bisa mendapatkan ini tadi musang. Kita bawakan musang umur 1,5 bulan. Umur 1,5 bulan. Umur 1,5 bulan. Dan ini musang pandan yang dia punya gen moza juga sih. Gen moza. Ya, kita buka teman-teman. Oke, kita buka. Kita sambil unboxing ya. Jadi saya kesini tadi nih nggak hanya buat kesini. Saya juga nganter nih musang teman-teman nih. Kita lihat. Jadi ini musang pandan. Kalau yang normal kan dia warnanya hitam semua. Oke. Jadi kakinya agak kotor nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja. Kakinya ini warnanya seperti ini semua kalau normal semua. Ini kan normal. Lihat, ada putihnya sini. Nih. Jadi yang bikin mahal itu yang seninya seperti ini Mas. Jadi semakin banyak putihnya dan semakin acak tempatnya di mana. Ini siapa aja yang pegang nggak apa-apa ya? Nggak gigit apa-apa, ya? ini aman. Aman ya? Ini kan belum pernah Mas pegang sama sekali ya. Coba Mas pegang. Jadi kalau dipegang gini nggak gigit ya? Nggak gigit. Dan ini nih yang istimewa, ada putih di bawah dagu sampai ke hidungnya. Kalau yang normal nih hidungnya warnanya hitam. Oh, normalnya hitam. Ini warnanya kan pink. Terus di sini warnanya sedikit putih sampai ke dagunya. Dagunya warnanya putih. Jadi kalau misalkan orang ngambil beli di tempatnya Civet Farm itu ketika barang datang hewannya datang bisa langsung dipegang ya? Di handle bisa Mas. Kecuali kita kirimnya ada yang biasanya kita kirimkan ke Jakarta, ke luar pulau juga. Itu biasanya kalau yang kirim estimasi datangnya sekitar 2-3 hari, biasanya dia ada yang mungkin stres perjalanan. Cuman ntar didiemin dulu di rumah mungkin 2 hari itu dia udah antang lagi, udah jinak lagi. Tapi kan orang kalau sekali pegang langsung biasanya ada gigit ada yang takut, ada yang apa itu pasti nantar. Jadi setelah beli itu nggak langsung kita lepas, pasti tetap kita bimbing via WA. Gitu, berarti masih tetap dalam bimbingan kita. Jadi nggak berarti bukan langsung lepas, bukan seller yang tidak bertanggung jawab berarti ya. Jadi tetap kita bimbing sampai si owner ini benar-benar ngerti gimana cara perawatannya, bagaimana cara ngasuhnya, makannya apa, seperti itu. Oh gitu ya. Nih ada lagi. Jadi ini tadi kita bawa 2 ekor ya. 2 ekor. Nih, yang satunya sampai di atas hidungnya ada putihnya. Sampai di dagunya juga putih, kaki depannya putih. Ini lumayan panjang, kaos kaki ini. Dia pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Cuman kaos kakinya ini yang depan agak cuman sedikit ini Mas. Cuman nih yang paling istimewa ekornya panjang. Kalau ekor putih itu biasanya identik sama musang bulan ya? Ya, kalau musang bulan dia emang normalnya ekornya putih. Makanya ketika itu waktu itu saya mikirnya, wah ini apa musang pandan dikawin silangkan sama musang bulan kayak gitu. Kalau dikawinkan tuh sebenarnya sangat melanggar hukum alam itu. Kita nggak main di kawin silang karena itu udah bisa, walaupun itu jadi ntar pasti merusak gennya musang asli Indonesia. Oh gitu ya. Berarti kalau di mik-mikan kan pasti nanti bisa musang yang normal bisa kegusur, bisa hilang gitu. Berarti tetap mempertahankan genetik aslinya gitu ya. Kita cuman ngebreedin sama musang pandan yang istilahnya kelainan genetik dengan yang normal itu kan nggak apa-apa, dia sama-sama musang pandan. Kromosom dan genusnya pun sama. Masih gitu. sama. Ya. Ini kalaupun langsung digendong juga nggak apa-apa Mas. Coba Mas. Kita coba. Ini tadi saya dari Kediri, Kediri saya
bawa ke Bojonegoro. Ini di rumah Mas Agung di Bojonegoro. Jadi ini dipegang-pegang gini Nggak aman apa-apa, ya? Aman, langsung digendong seperti ini pun nggak apa-apa dia aman. Oke. Dia Jadi ini yang bedakan musang hasil breeding dengan musang yang istilahnya liaran. Kalau musang liar dia pasti punya kaget atau seperti apa. Jadi ini emang dari baby udah kita itu. Kalau kayak gini nih udah ini ya, udah bisa makan sendiri berarti ya? Udah seperti ini umur 1,5 bulan dia udah bisa makan sendiri. Berarti kan yang keluar dari Civet Farm ini udah pasti bisa makan sendiri ya? Ya. Kalau itu tergantung permintaan. Oh, tergantung permintaan. Permintaan si bayarnya. Kadang ada buyer yang minta dia masih dot. Oh, masih dot. Ya, dia yang masih dot tuh biasanya owner bayarnya yang sudah pengalaman dia handle baby. Jadi, aman berarti dikirim ya? Ya, buat yang dot, yang masih dot itu buat bahan bonding seperti itu. Cuman kita juga memikirkan keselamatannya dia. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh itu nggak dikirim. Nggak dikasih? Nggak kita kasih. Oke. Karena kita ya selain menghitungkan bisnis, kita juga memperhatikan kesejahteraan. Jadi nggak melulu hanya di pemasukannya aja, kita juga harus peduli dengan ini ya. Mas. Oke, jadi buat teman-teman kalau yang masih berminat dengan musang bisa ke Civet Farm. Oke, jadi nanti kita taruh linknya di deskripsi. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke, salam breeding.